Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tampilkan kitab lewat share screen. Seperti yang tertera berikut ini. Pertemuan ke-19. Dimulai dari ayat dulu ya, kita. Menerjemahkan ayat dulu kita. Nanti ada kata-kata yang perlu dibahas, kita bahas. Nanti baru kita selesaikan tasrif yang ada di halaman 42. Ya, ada kita berempat ini di layar ya. Ada Bu Aisyah, Bu Neni, Bu Karunia, sama Yus ya. Ya, silakan Bu Aisyah. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan in sesungguhnya. Inna. Inna. Ya, inna. Inna sesungguhnya min dari mereka la farikon. La Ya. farikon. Lanya itu sungguh, Oh sungguh ya. Palanya paripun sungguh. segolongan, segolongan. Oh, sungguh golongan. Yaluna memutar balik. Mereka memutar balikkannya. Ya, Alsi alsita alsinata lidahum mereka ya. dengan Alkitab bagi Li supaya supaya tahsabuhu kalian menyangka ya, kalian ya, menyangkanya atau ya mengiranya. mengiranya min mina dari Alkitab kitab wa dan ma bukan wa dia mina dari Alkitab kitab wa dan yakulu mereka berkata hu huwa dia min dari indi sisi Allah wa dan ma bukan ya Hmm. huwa dia min dari indi sisi Allah wa dan yakulu mereka berkata Allah atas Allah al-kaziba hal yang dusta wa dan mereka ya'lamun mereka mengetahui. Ya, kita bikin catatan. Di situ ada kata uh, alsinah itu ada kata lisanun yang jamaknya alsinatun. Ini lisan ya, lisan yang berkata-kata itu. Yang tadi di ayat tadi yalwuna alsinata. Jadi ini ya, kalau yang lihat di layar ini ya. Ini tak yang ini itu tak marbutoh nih aslinya nih ya, karena ditulis nyambung dengan hum jadi tak biasa. Kalau dipecah dia ini ya. Layarnya berganti nggak di sana? Ya, Terganti saat Ini alsinatun. Jadi ketika di alsinatun itu Alsinatu. disambung dengan hum, jadi ditulisnya jadi tak biasa tak marbutoh tadinya. Jadi kalau kita menulis tunggal dan jamak, kita bikin begini kata tunggalnya dulu, baru ada huruf jim, baru setelahnya jamak. Ini berarti tipe jamak apa yang kayak ginian? Masih ingat? muannas. Hmm, Lima taksir. jamak taksir ya, karena perubahan bentuknya tidak beraturan nih. Artinya bentuk tunggalnya berubah. Wazan wazan teks tunggalnya berubah di jamak. Kalau dua jamak yang lain itu jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim, wazan mufradnya nggak berubah. Wazan wazan teks jamaknya nggak berubah.
Itu jadi asalnya tuh ada jimnya Ustaz ada di situ. Enggak, itu jim itu kode. Oh, kode. Kode singkatan dari kata jamak. Oh, tapi aslinya nggak ada di penulisan. Yang ini yang saya kasih tanda ini, Mm-mm. Jamak. enggak itu buat kode aja. Oh, Jadi bawa kode. yang sebelah yang ini apa namanya? Yang ini mau mengasih tahu kalau apa namanya? Mau mengasih tahu kalau yang sebelah kanannya adalah teks teks mufradnya dan sebelah kirinya teks jamaknya itu. Hmm. Di antara mufrad dan jamak dipisah dengan huruf jim dalam Oh, mengkoleksi kata. Ketika kita mengkoleksi kata, begini cara menulisnya. oh. Itu sudah pertanda jamak taksir. Nah, tadi satu catatan lagi. Nah, ini ayat. Sesungguhnya di antara mereka, bikin juga catatan mereka yang disindir di ayat ini adalah ahlul kitab. Itu tepatnya ya warga Yahudi ketika itu. Ketika ayat ini turun. Warga Yahudi di zaman itu. Mereka ini maksudnya Ustaz ya. Ya, yang disindir mereka yang dimaksud siapa sih gitu ya? Itu warga Yahudi pemuka agama. Ustadz Yahudi lah zamannya. Itu sering sekali mereka mengarang yalwuna alsinatahum bil kitab. Jadi mereka kayak membaca kalimat gitu kan terus jemaatnya mengira itu bagian dari kitab suci. Hmm. Litahsabuhu minal kitab supaya mereka kalian mengira itu yang diucapkannya tadi dengan lisannya itu dikira itu bagian dari kitab suci padahal wa ma huwa minal kitab padahal yang diucapkannya bukan bagian dari kitab suci karena jamaahnya nggak ngerti awam jamaahnya awam jadi si gurunya si ustadznya asal ngomong aja dia bilang aja kayak gaya-gaya bahasa kayak ngutip dari kitab gitu. Padahal bukan dari kitab suci. Kok bisa leluasa pemuka agamanya begitu? Ya karena jemaahnya nggak ngerti. Hmm. Karena yang megang kitab cuma guru-gurunya aja. Murid cukup nurut apa kata guru aja gitu. Nah, makanya Allah ini Allah mem- apa namanya menyatakan yang kebenarannya. Dia padahal itu bukan bagian dari kitab. Terus para pemuka agama itu tuh bilang huwa min indillah. Tapi walaupun itu bukan dari kitab, tapi itu dari Tuhan. Padahal jawab lagi Allah lagi, oleh Allah jawab lagi. Wa ma huwa min indillah. Tidak ada hubungannya dari ajaran Tuhan. Jadi dua kali. Pertama mereka kayak mengarang narasi, terus mereka bilang ini bagian dari ayat suci. Terus disanggah oleh Allah lagi, mereka bilang ini dari ajaran Tuhan, padahal itu bukan dari ajaran Tuhan, bukan dari ajaran Allah gitu. Min indillah kata mereka. Huwa min indillah kata mereka, padahal Allah bilang wa ma huwa min indillah. Jadi di ini ayat ini menyindir kelakuan pemuka agama Yahudi di masa Nabi Muhammad SAW suka bodoh-bodohin jemaahnya. Wa yaqulun wa yaquluna 'ala Allahil kadzib berarti mereka terbiasa mengarang atas Allah sebuah kebohongan. Wahum ya'lamun dan mereka tahu tahu bahwa itu bukan dari Allah gitu. Jadi mereka memberikan statement-statement entah berupa kutipan mirip-mirip kutipan padahal bukan kutipan. Terus memberikan konten-konten ajaran padahal terus mereka bilang konten ajaran itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Ya, itu sindiran ayat 78. Kita lanjut ke Bu Nini, silakan. Ya Ustaz, ya. Nah, apa yang karena Kalau itu emaknya di sini tidak. tidak. Nah, tidak karena itu li bagi hasyarin seorang manusia, Ustaz. Ya, An bahwa yuk dia beri mendatangkan
mendatangkan. Ya, mendatangkan kepada dia oleh Allah. Yu'tiyahullahu. Iyahullahu mendatangkan padanya Allah Alkitab, kitab, wal hukmah dan hikmah, wan nabuwah dan Wan-nubuwah. An-nubuwah. An-nubuwah. menubuwah dan kenabian, summa kemudian yakula ia berkata linnasi kepada manusia, kunu jadilah kalian ibadah hamba-hamba bagi min dari Li bagiku. Dia li, ada matnya nih ya. Li bagiku. bagiku min dari duni selain Allah Allah wala wa dan lakin Lakin. Satu katanya akan lakin. ya lakin akan tetapi kunu jadilah kalian robbaniin 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 sama. Orang-orang penghamba Allah. Rabbani. Kalaupun nggak diterjemahkan kita bilang Rabbani. Jadi Rabbaniyin ini para 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 penyembah Allah, para penghamba. Di dengan apa yang kuntum kalian tu'allimuna mengajarkannya Alkitab kitab wa bima wa dan bima dengan apa yang kuntum kalian taduk rusun pelajarinya. Ya, kalian mempelajari dari kata darosa. Nah, jadi kata basharun ini artinya manusia. Yang dimaksud basharun di sini ya seseorang yang kayak kita nih berfisik ya, yang tumbuh dari secara biologis gitu ya. Itu bashar bahasa Arabnya. Nah, jadi tidak jadi bahasanya di sini tidak mungkin ada seseorang ya, tidak mungkin ada seseorang ya, maka Nabi Basharin tak mungkin ada seseorang yang mana yu'tiyahullahul kitab, Allah memberi kepada dia sebuah kitab, wal hukum peraturan, wan nubuwah dan kenabian. Jadi seseorang Allah beri dia kitab, hukum dan kenabian. Misalnya Nabi Isa misalnya kan, misalnya Nabi Isa seseorang yang Allah beri dia kitab yaitu Injil, Allah beri dia hukum, yang hukum Taurat sama nubuwah dia kenabian. Terus dia orang ini yakul linnas, terus dia berceramah berkata pada orang jemaatnya maksudnya, terus diajari orang, dia bilang, ayo kunu ibadan li, jadilah kalian para penghamba bagiku. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang Allah beri dia kitab, yang Allah beri dia hukum, yang Allah beri dia kenabian, terus ngomong dia sama orang pada eh, warga, terus dia bilang, ayo kalian menjadi hambaku. Nggak mungkin itu, nggak mungkin itu. Nggak mungkin itu terjadi. Jadi nggak mungkin ada yang benar utusan Allah bilang ke umatnya, jadilah kalian para hambaku, bukan hamba Allah, min dunillah, selain Allah. Artinya eh, datang Nabi itu misalnya mengklaim, aku ini menghamba kalian padaku, bukan yang berbeda dengan penghambaan kepada Allah. Ayo, nggak ada kisah, nggak ada kenyataannya itu. Walakin yang adanya justru sebaliknya nih. Kunu rabbaniyin. Jadilah kalian para penyembah Tuhan. Bukan penyembah Nabi. Bukan penyembah utusan Allah. Ya. Kunu rabbaniyin. Ini bil amar ya. Kunu rabbaniyin. Jadilah kalian rabbaniyin. Para penyembah Allah. Bima kuntum ta'allimunal kitab. Sesuai dengan apa yang kalian ajarkan dalam kitab. Dan wabima kuntum tadrusun, dan sesuai dengan apa yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Artinya jadi lebih lebih tepatnya sebenarnya ayat 79 ini kayak apa namanya, menyindir orang Kristen, orang Yahudi juga ada yang menganggap ada misalnya ada Tuhan, ada anak Tuhan gitu ya. Nah, seperti misalnya Nabi Isa misalnya. Apa pernah Nabi Isa menyuruh umatnya supaya mengangkat dia sebagai Tuhan? Enggak pernah. Enggak. Itu- Terus kenapa terjadi? Oh, yaitu kelakuan pengikutnya belakangan gitu ya. Jadi ayat 79 ini menegaskan tidak mungkin ada utusan Allah melenceng
nyeleneh dari misi Allah. Ya, semuanya para nabi itu menyuruh umatnya untuk menghamba kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi vocabulary yang di sini ada kuno ini pil amar ya, kuno berapa kali tadi kuno gitu. Ah, lanjut lagi ya, Bu, ada Bu Kurnia, silakan. Ya, Ustaz. Wa dan la tidak ya'muro. Ya'muro. Iya, Menyuruh. Dia menyuruh kum kalian ya, an bahwa ya Ustaz. Apa untuk ya, untuk tatakhidu menjadikan al malaika malaikat wa dan an nabiyin para nabi arbaba sebagai Tuhan. hmm, Ayak murukum apakah ia menyuruh kalian bi dengan ya Ustaz iya, al kufur kekafiran ba'da setelah ketika antum kalian muslim. ya, orang-orang yang berserah kepada Allah. Oh, ya. Yang ayat ini berarti masih lanjutan dari ayat sebelumnya ya, artinya lanjutan dialognya gitu. Nabi itu tadi nggak pernah menyuruh umatnya untuk menghamba kepadanya. Terus tak pernah juga Nabi itu seseorang yang dijadikan Allah Nabi atau utusan Allah itu tak pernah pula dia apa? Menyuruh kalian untuk ngapain? Menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa. Ini juga menyindir orang Kristen gitu ya, yang mengangkat malaikat. Maksudnya di situ kan orang Kristen itu salah satunya menganggap ada namanya Tuhan Roh Kudus. Oh, Kudus Jibril. Itu jadi nggak mungkin ada utusan Allah memodif ajaran gitu, nggak ada. Ayat murukum bil kufr, ini pertanyaan ingkari namanya. Artinya dia bertanya bukan dia untuk butuh jawaban ya kan, Maruf. Nah, apakah dia, yaitu si Nabi tadi, menyuruh kalian dengan kekufuran? Artinya tadi menghamba kepada selain Allah. Setelah tadinya kalian muslimun, artinya sudah sebelum Nabi itu datang, kalian kan sudah ada ajaran sebelumnya. Kalau ajaran Bani Israel itu kan bersambung, bukan tidak ada kekosongan kan kenabian Bani Israel itu. Mereka sudah tersambung ajaran dari era Nabi Ibrahim, khusus Bani Israel ya. Khusus Bani Israel itu ajaran itu tersambung dari Nabi Ibrahim hingga era Nabi Isa alaihissalam, itu tersambung, tidak ada masa kekosongan utusan Allah. Itu kelebihan Bani Israel dibanding bangsa yang lain. Karena beberapa ayat yang sedang kita baca ini sindiran kepada ahlul kitab. Gitu. Yang mana baik Yahudi atau Nasrani sama-sama kena pelanggaran, yaitu memodif ajaran Allah. Itu ayat 80. Lanjut kita ke Buyus, silakan. Wa iz akhadallah. Wa'is dan ingatlah akhazallah akhaz. Arti aslinya is ketika. Jadi ingatlahnya itu muqaddarah. Artinya dalam dalam makna dalam makna itu dihadirkan ingatlah, gitu kan? Tapi ingatlahnya itu terjemahan dari uzkur. Oh, Uzkur. Nah, is yang berarti kalau isnya sendiri ketika. ketika. Wa dan is ketika akhoza mengambil ya Ustaz. Ya, Allah misaqo perjanjian an-nabiyyi dari nabi-nabi lama. Lama ini Ustaz. sungguh ada Pak, sungguh Mana satu perkataan nih lama? ya, sungguh dasar dua kata. Lanya sungguh ma apa yang Oh, apa ya? Ataitukum ataitukum kum kalian aku ataitu aku mendatangkan aku mendatangkan pada kalian. aku mendatangkan pada kalian min dari kitab-kitab wa hikmah dan hikmah tsumma kemudian jaa datang kum kalian Pada kalian itu
Kalau bunyi kum itu pasti jadi objek ya. pada kalian. Datang pada kalian rasulun, seorang rasul, musaddiqum, Dari kata eh, sadaqa, membenarkan. yang membenarkan. Hmm. Yang membenarkan lima terhadap apa yang Ya. ma'akum, ma'a bersama, kum pada kalian, Hmm. latu minunna, latu minunna, La-nya satu kata sungguh. gulanya sungguh. Tuh minu, kamu Kalian beriman. kalian beriman. Oh, benar kan aminu Ustaz ya? Tu'minuna, dari kata tu'minuna. Kalian beriman. Bihi, bi dengan hi-nya, wa dan latan suruna, la dengan Sungguh, tan, la-nya oh, sungguh. la sungguh, tan suruna menolong, nasoro Ustaz. Kalian menolong dia. Kalian menolong. Qala berfirman, Allah berfirman, aqrartum, tum ni kalian, aqrartum, A-nya dulu. Apakah akrar? Berarti ada. oh, ayat satu ni apakah? Ya, apakah akrartum, kalian berikrar? Berikrar itu berjanji Ustaz, Ya, boleh. bersedia. Wa akhostum, wa dengan akhos, Dan kalian tum dan kalian menerima mengambil. Ustaz. Ya, mengambil. Mengambil. Akhoza kok Ustaz daripada akhoza. Akhoza, betul, mengambil. Mengambil, Menerima. tum pada kalian. Hmm. Ala atas zalikum, Itu, kum. itu zalika dengan zalikum artinya sama. Oh, ini satu perkataan. Hmm. Isri, beban tugas dariku. Qalu, mereka berkata, Yang bermakna dariku itu ya-nya yang dibaca mat ya. yang ku-nya itu, yang tugas itu yang istri ya Ustaz. Ya, domir. Yang ya-nya, yang sesudah ro, itu yang bermakna ku. Qalu, mereka berkata, akrorna, tadi akrorna, Kami mengambil berikrar. kami berikrar atau berjanji boleh Ustaz Ya, betul. Qala, Awal artinya berikrar ya, mengakui. oh, berikrar. Qala, Allah berfirman, fashhadu, maka ashhadu, bersaksilah kalian semua, Ya. wa ana dan aku, ma'a bersama, kum kalian semua, minas syahidin, dari syahidin, bersaksi, Orang-orang yang bersaksi. orang-orang yang bersaksi. Iya. Ini bikin catatan samping tentang tema ayat yang 81 ya. Ini Allah menginformasikan eh, bahwa setiap para nabi itu ada semacam baiat bersama Allah. Bahwa setiap para nabi itu satu paket, satu visi misi saling mendukung. Tidak ada beda nabi, beda ajaran, satu ajaran dari Allah semua. Makanya disebut inna dina indallahil Islam. Ajaran dari sisi Allah hanya satu, al-Islam. Nabinya yang banyak, tapi ajarannya satu. Nabinya banyak, sejak dari Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, semua nabi itu ajaran satu. Itu tauhid, ya, kesetiaan, kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Jadi disebut di ayat ini, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian terhadap para nabi, yaitu semua para nabi termasuk tentu sebelum Nabi Muhammad semua, karena Nabi Muhammad nabi yang terakhir kan. Karena konten baiatnya ini, aku akan datangkan kepada kalian kitab, hikmah, terus nanti akan datang kepada kalian sang utusan yang berikutnya setelah kalian yang membenarkan ajaran yang berikutnya, membenarkan ajaran yang ada bersama kalian, wahai para utusan. Maka kontennya adalah kalian harus percaya kepada Nabi itu dan kalian akan harus menolong dia.
Nah, semua para nabi itu aqrar, ditanya. Kalau Allah berfirman, aqrartum, apakah kalian siap berikrar? Wa akhaztum ala dzalikum isri, dan kalian bersedia mengambil tugas ini? Para nabi menjawab, qalu aqrarna. Inilah perkataan mereka. Aqrarna, semua para nabi, termasuk Nabi Isa, termasuk nabi sebelum Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, sampai Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, sama. Nah, Allah berfirman setelah itu, fashhadu, maka bersaksilah kalian, wa ana ma'akum minasyahidin, aku menjadi saksi. Jadi pengakuan para. Tapi artinya ini kan di alam goib ini kejadiannya. Untuk pelajaran bahwa guna sasaran ayat ini ya lagi-lagi kepada umat Nasrani, umat Yahudi, umat umat Nabi Musa yang masih kekeh nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Bahwa nabi-nabi mereka sendiri su- sudah berikrar akan satu visi misi dengan Nabi Muhammad SAW. Ustadz, mau Ya. nanya berkenaan dengan bai'ah. Sebab saya ada ikut satu kelas yang mereka ada program bai'ah. Dan yang melakukan bai'ah itu adalah perempuan. Bai'ah itu semacam perjanjian saja sih sebenarnya. Tergantung kontennya, apa kontennya. Ya berbai'ah untuk apa? Patuh pada perintah Allah dan Rasulullah, mengikut Rasulullah. Adakah boleh macam dilakukan oleh seorang perempuan, Ustaz? Boleh? Perempuan melakukan kepada perempuan. Ya. Ya boleh. Itu kan sebenarnya walaupun tidak dibai'ah, kita ini sudah berbai'ah. Cuma itu mungkin bagi sebagian tarekat ya, sebagian perguruan ya supaya ada semacam prosesinya. Nah, sesungguhnya kita ini sudah bermain dalam syahadat kita kepada Allah kan. Aku akan bersedia patuh dan setia kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Itu prinsip. Seperti kalau di zaman Nabi dulu, setiap warga, warga Mekah, warga Madinah, kalau mereka mau apa tuh bers- eh, menjadi pengikut Nabi Muhammad itu memang istilahnya berbaiat ya. Kalau laki-laki sambil berjabat tangan nanti bersediakah kamu bersetia dengan saya untuk melakukan dan tidak melakukan A B C D dan tidak melakukan A B C D, itu tergantung Nabi lah macam beda orang kadang beda konten, tapi konten yang kesamaannya ya bahwa menghambakan diri satu-satunya hanya kepada Allah ya, setia kepada urusan Allah ya. Nanti konten-konten tambahnya kamu tidak boleh maling, nggak boleh berzina, nggak boleh, terus juga harus setia kepada tidak boleh lari dari peperangan kayak gitu, itu macam-macam. Jadi, salah satu contoh bai'ah yang bai'ah massal pernah dilakukan Nabi Muhammad itu di Bai'atul Ridwan, di Bai'atul Syajarah namanya, di bawah pohon ketika umrah yang nggak jadi ketika terhalang di Hudaybiyah. Nah, itu bai'ah juga namanya. Nah, lalu belakangan ini oh, artinya gini, setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat tidak lagi mempraktikkan bai'ah ke siapa nih, ke para tabi'in gitu enggak sih. Mereka sudah menjadi pengikut setia Nabi Muhammad lewat lisan para sahabat ya. Kita nggak begitu terbiasa mendapatkan data para tabi'in yang nggak sempat ketemu Nabi Muhammad, tapi ketemu bagi dengan para sahabat misalnya. Ya, mereka masuk Islam ya, mereka bersyahadat menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah mereka berislam. Nah, belakangan kan memang itu dikembangkan di perguruan-perguruan tarekat biasanya ya. Banyak nama tarekat itu nggak salah, tapi tidak berarti nanti kalau orang tidak ikut tarekat nanti seakan-akan Islamnya tidak sempurna gitu, enggak sih. Cuma bagi yang ikut tarekat itu meneguhkan kesetiaan dia kepada ajaran gurunya juga. Kadang si murid ini dengan begitu dia lebih lebih terikat gitu ya. Lebih terikat untuk supaya mengamalkan termasuk sampai kepada kalau masalah wajib dari Allah Subhanahu wa taala yang haram yang harus kita tinggalkan, mau pakai baiat atau tidak pakai baiat, yang wajib ya tetap wajib, yang haram ya tetap haram kan. Itu. Nah, cuma yang hal-hal tambahan seperti
Wirid harian, zikir apa itu sesuatu yang kesetiaan tidak pokok itu. Nah, kalau yang utama-utamanya syariat aja, perkara rukun iman, rukun Islam, kemudian perkara halal haram secara syariat. Istilahnya bai'an. Bai'an ini dari kata apa? Baik berjual beli. Seperti kita bertransaksi gitu kan. Baik dari kata baik. Ya. Artinya sendiri Ustaz, yang lebih detail bai'ah. Baik, baik itu bertukar. Kalau dalam transaksi kan aku kasih uang, aku terima barang, itu baik. Kalau secara harfiahnya. Nah, cuma digunakan itu untuk udah dari masa Rasul juga kata bai'ah itu perjanjian. Karena memang jual beli kan akan kesepakatan ya. Maka dimaknai kesepakatan kesetiaan, ikatan kesetiaan. Dari kata ba'a ya bi'. Nah, itu nah jadi ini berbaiat para utusan Allah dengan Allah ya. Ayat 81 itu. Ya, berikut terakhir Bu, ya Bu Andri. Ini Ya, ada Ustaz. 2 ayat lagi itu pendek-pendek selesaikan. Maka man siapa yang tawalla dia berpaling ba'da setelah dalika itu maka ulaika mereka itu mereka al-fasiqun orang-orang yang fasik. Apakah maka ghairu selain dini agama Allahi Allah ya mereka mereka inginkan dan la bagi hunya Dia, aslam hmm? bagi dia ya, bagi bagi dia aslama telah berserah. terserah man siapa yang fidi as-samawat langit dan al-ard bumi tau'an patuh dan karhan terpaksa dan ilai kepada hiknya yurja'un mereka dikembalikan. Ya, ada kata baru di situ ya, ya begun. Bago ya bego. Ini kata ya bagun ya dari kata fiil. Ini fiil 3 huruf ini. Fiil 3 huruf berkehendak juga artinya menginginkan sama dengan sya'a aroda. Dinillah selain agama Allah berarti kan kalau agama Allah kan Islam, apakah selain Islam yang mereka kehendaki? Siapa yang disindir mereka di sini yaitu orang-orang yang fasik tadi, orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah itu, yang tak mau menjadi pengikut setia Nabi Muhammad. Yang dimaksud dengan berserah diri siapapun yang ada di langit dan di bumi, maksudnya berserah secara kenyataan ciptaan. Jadi kenyataan ciptaan itu artinya penduduk langit dan bumi, baik jin dan manusia, berserah kepada itu tunduk, tidak bisa melawan. Faktanya manusia itu tidak bisa melawan Allah karena contoh oh, dia dia ada atau tiada. Maksudnya seseorang lahir itu kan kepasrahan itu. Meninggal atau paling gampang menua, menua itulah sakit itu bentuk kepasrahan. Semua yang ada di langit dan bumi itu disebut tau'an wa karha. Tau'an itu dengan sukarela, karhan tidak sukarela. Artinya suka tak suka gitu. Faktanya alam yang ada di dalam alam ini tunduk kepada Allah dan semua akan kembali kepadanya wa ilaihi turja'un kepada dia yurja'un mereka dikembalikan. Ya, ini yang disebut di sini man bikin di situ dalam tradisi bahasa Arab itu ya ada perbedaan apa namanya
Perbedaan penggunaan dan dan man. Jadi kita biasakan nanti dalam dunia belajar itu ada namanya ma yang artinya apakah, ya, yang dari artinya apa yang, sama man yang artinya orang yang. Itu kenapa kita artikan ma itu apa yang, merujuk kepada sesuatu. Nah, karena dalam bahasa Arab ini lil akil, ligoiril akil. Ya, sedangkan man itu lil akil. Tulis saja begini. Jadi ini sebuah jadi dalam bahasa Al-Quran itu kan sering kita temukan ma, ada kadang man gitu kan. Jadi kalau ma itu merujuk ke sesuatu benda gitu kan, sesuatu lah. Ligoiril akil sama kalau man lil akil. Jadi kalau disebut man nggak harus orang, bisa jin, malaikat, iblis, ya. Jadi itu lebih luas dari sekedar diterjemahkan orang sebenarnya. Ya, nggak harus menjadi siapapun yang ada. Makanya kadang diartikan siapapun. Man siapa. Kalau ma apa. Jadi istilahnya itu kalau ma ligoiril akil. Sedangkan man lil akil. Akil artinya apa? Siapa yang Akal ya. Kita ini masuk yang berakal? Jadi ligairil akil dan lil akil. Ma ligairil akil, man lil akil. Itu catatan tambahan. Itu, nah ini ada lagi tambahan nih. Nah ini kita membahas kata fi'il mudhari. Nah ini salah satu perihal fi'il mudhari yang selain waktu kita belajar fi'il amar, kita tahu fi'il mudhari itu bisa mengalami jazam gitu ya. Ini juga nasib ya atau keadaan fi'il mudhari'nya, yaitu nun, namanya nun taukid, ya nun taukid. Nun taukid. Jadi nun taukid itu nun yang diimbuhkan di akhir fi'il mudhari untuk menghasilkan makna taukid. Itu seperti pada kasus kata yang ada di ayat tadi kita baca, di baiat Allah dengan para nabi tadi. Di sini ada kata mulai dari baris 11 ini ya. Biasanya disertai lam kosam ya namanya. Jadi ada berapa bagian ini untuk minun. Nah, ini gimana historinya kata yang di layar ini? Historinya adalah dia dia eh, mu- musalnya awal mulanya kan fi'il mudhari dengan domir antum untuk minuna. Kalau antum itu kan untuk minuna pakai apa namanya? Pakai ta dengan wow itu tuh minuna. Nah, ketika ditambahkan nun taukid, maka dia wawnya nggak ada lagi. Jadi dibacanya itu minunna. Hmm. Dilengkapi pula dengan lam kosam. Latuk minun. Biasanya memang disertai lam kosam deh. Latuk minun. Nah, nah ini nun yang dimaksud nun taukid adalah nun yang kita baca syiddah ini ya. Tasydid.
Gitu. Nun taukid. Ini berapa nun jadinya? 3. Oh, ini kan ada mim. Nun, nun, nun. Nah, ini dia nun taukidnya yang ini aja. Nun yang itu, 2. 2. nun yang ini bawaan fiil ini. Ya. Ini kan ada nun di sini nih. Ini nun asli nih. Nun dari kata yu'minu kan. Nah, yang tidak ada itu nun ininya nih. Bahkan wawunya pun nggak ada lagi kan. Jadi kalau dia misalnya engkau beriman dalam tema fiil mudhari ya. Domainnya anta. Engkau beriman itu fiil mudhari'nya kan tu'minu. Ini kan tu'minu itu. Kalau ditambahkan nun taukid apa bunyinya? Nah, bunyinya menjadi Tu'minu. minanna. Ini bedanya. Jadi nun nunnya sebelum nun yang besar itu harokatnya fathah penanda tunggal. Karena anta ini tunggal. Jadi kalau ini ditambah misalnya, kalau ditambahkan apa namanya eh, lam taukid latu minanna latu latu minanna. Jadi engkau sungguh akan beriman. Sedangkan kalau sebelum nun bertasdidnya itu bunyinya dhammah, maka itu dibaca di maknanya kali antum. Latuk minan, latuk minun. Nah, ingat lamnya, nah, tadi namanya apa lamnya? Lam tauhid. Lam kosam. Lam kosam. Yang nunnya Nun, nun nun taukid. taukid. Nunnya nun taukid. Lamnya lamul kosam. Jadi nun taukid ini digunakan buat apa ya Ustadz? Maksudnya menandakan apa gitu? Menandakan keperluannya untuk lawan bicara saja. Jadi ketika lawan bicara merasa tidak percaya dengan berita yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh si pembicara, maka ya kalau dia perlu menambahkan eh, narasi atau semacam pendamping, penambah narasi untuk meyakinkan lawan bicara, maka ditambahkannya taukid gitu aja. Kan itu yang ditanya Andri kan untuk apa ya? Ya betul. Jadi ada tingkatan kalimat dalam bahasa Arab itu kalau lawan bicaranya di kan lawan bicara itu kan ada kemungkinan dia percaya atau ragu atau membantah, 3 tingkatan. Kalau dia percaya ngapain juga dikasih nun taukid ya? Ya, Di situ artinya lah itu sungguh ya Ustaz. ya kita kadang di konversi ke kita tambahkan sungguh gitu kan. Lalu nun taukidnya kita bilang benar-benar sungguh benar-benar engkau akan beriman. Tapi dalam penulisannya itu si nun taukid ini selalu berdampingan dengan lam kosam ini atau bisa sendiri gitu. Bisa ya sendiri, tapi konteksnya biasanya dalam ayat Al-Quran selalu pakai kosam itu. Karena kosam itu sendiri memang sumpah ya, kosam itu artinya. Karena merespon pengingkaran dari lawan bicara.
dalam konteks ilmu balaghah gitu kan. Mhm. Jadi kalau istilah berbahasa itu berbicara sama orang tuh muqtadul maqam, menyesuaikan gitu kan. Kalau berita yang mau kita sampaikan itu sesuatu yang biasa, yang nggak mungkin diingkari orang, seperti kita memberitahukan hujan mau turun gitu kan, memang udah kelihatan mendung dari tadi, orang nggak mungkin mengingkar. Ini nggak perlu pakai taukid gitu. Jika di hari terang, panas pula, dia bilang di hulu hujan katanya. Ah, nggak mungkin lah katanya. Serius. Nah, kalau bahasa kita kan pakai kata serius. Mhm. Kita nggak kita dalam bahasa kita nggak ada kosam, tidak ada apa namanya, tidak ada nun taukid dalam bahasa Indonesia. Ah masa? Nah, itu berarti ragu. Kalau dia bilang ah nggak percaya aku, ah, itu berarti mengingkari. Ah, itu berarti tiga tingkat itu. Berita itu pasti direspon tiga tingkat. Dipercaya, diragukan, diingkari. Jadi kalau dipercaya nggak perlu taukid. Nah, mulai ada taukid sejak dari diragukan sampai diingkari. Jadi materi barunya di kebetulan ada contohnya di ayat-ayat ini tadi kan terhubung pula dengan nasib fi'il mudhari. Ini nasibnya fi'il mudhari itu gimana? Terus catatan tambahannya, kalau fi'il mudhari itu sudah berimbuhan nun taukid dia menjadi mabni, artinya tidak mengalami perubahan bentuk akhir. Jadi kalaupun ada faktor yang menyebabkan dia jazam, jadi tidak akan menjadi jazam lagi dia. Sudah udah udah kaku dia udah sudah nggak berubah lagi bentuknya. Istilahnya mabni. Istilah-istilah mabni itu nanti ada belajar di ilmu nahu. Ya, sebatas begini gimana? Ini keadaan fi'il mudhari ya. Keadaan fi'il mudhari. Yang kita udah tahu keadaan fi'il mudhari itu ada jazam. Ya, pernah juga kita singgungkan faktor-faktor yang menyebabkan nasab dan jazam gitu. Itu berubahnya fi'il harokat akhir fi'il mudhari itu kadang dhammah, kadang fathah, kadang sukun. Nah, itu keadaan fi'il mudhari itu. Nah, ini juga salah satu keadaan fi'il mudhari ketika diimbuhi dengan nun taukid. Apa arti taukid? Itu meyakinkan lawan bicara. Kadang diterjemahkan orang untuk menekankan. Kalau saya lebih memilih upaya dalam berbahasa yaitu meyakinkan lawan bicara. Emang kenapa lawan bicara? Karena lawan bicara itu ada tiga tingkatan. Menerima berita, yang kedua Dan meragukan, yang ketiga meningkatkan. mengingkari. Gitu. Dari sejak meragukan dan mengingkari itu patut disertakan dengan taukid. Taukid itu salah satunya nun. Kadang kalau di fi'il madi pakai taukidnya pakai mana Ustaz? Tambahkan kata qad sebelumnya. Di kata qad itu kita artikan sesungguhnya kan? Itu taukid juga itu. Kalau isim bagaimana kita mentaukidkannya Ustaz? Pakai inna. Sesungguhnya. Pakai inna itu taukid ya gitu. Istilah meyakinkan lan bicara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa pakai inna Ustaz? Apa kita ragu? Iya, orang secara umrah karena dia nggak mengalaminya. Kembali kepada Allah itu nggak ada yang, karena kalau kita selagi begini kan mana kita meyakini meyakini ada hidup kembali kepada Allah itu bentuknya gimana itu kita yakini sebagai ilmu yakin namanya, baru ilmu artinya karena di diberitahu ada kita akan kembali kepada Allah loh. Oh iya ya, oh iya dah aku percaya. Mana sebatas percaya dalam konteks dia nggak mengalaminya, tapi sudah disebut ilmu yakin. It's okay. Nah, tapi kalau kebanyakan manusia kan mana ada kembali kepada Allah. Itu mengingkari dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
itu, nah itu aja yang ada huruf nun taukid. Sini contoh berikutnya tansuruna ya. Ini berarti tadinya tansuruna, tansuruna ada wawnya. Hmm. Wawnya dihilangkan karena ditambahkan nun taukid. Tapi kita tahu dia antum karena harokat ro-nya itu dhammah. Karena kalau bunyinya tansuranna berarti engkau akan menolong dia. Tapi kan itu dhammah nih. Tansurunnahu, kalian akan menolong dia. Jadi domir antum di sini. Jadi masih ada pertanda jamaknya masih nampak di harokat di ro itu ya. Tansurunna. Oke. Kita lihat latihan kita Ustaz, ini. Ya, boleh tanya yang baris kelima nggak, Ustaz? baris kelima, iya. Yakula. Nah, kola yakulu. Itu Summa kenapa? yakula kan? Ah, Ah, ah. Mengapa itu yakula, enggak yakulu? iya. Iya, ini juga salah satu keadaan perubahan fiil mudhari karena ada kata yang mempengaruhinya. Di sini ada kata an. Nah, ini awal mulanya berawal dari sini. Jadi setiap kata an ketemu fiil mudhari, dia fiil mudhari itu menjadi nasab namanya. Makanya di sini Nasib. nasab pakai short dengan ba itu kalau kemarin kan kalau fiil amar kan jazam. Mm-mm. Kalau ini nasab, istilahnya nasab. Ada ilmunya itu nanti. Keadaan fiil mudhari. Nah, ini an ini diperpanjang pekerjaannya oleh summa. Jadi seakan-akan kalimat itu maka nadi basarin ayyutia, maka nadi basarin ayyakula. Jadi seakan-akan pengulangan annya di sini. Nah, jadi an ini menyebabkan nasab fiil mudhari ini yang tadinya yakulu, si summa ini membawa peran an ini. Jadi itu Tapi di sini artinya sama nggak Ustaz? Yakula dengan yakulu. sama, Sama dia iya beda. sama, nggak ada arti vocabulary nggak beda, nggak berubah. Hmm. Di atas tadi ada an lagi nggak? Nah ini sama kayak gini nih. Ini sebelum sebelum ada li, ya, Tasbuna nih. belum ada hu-nya itu Tasabuna. tahsabunahu, kalian mengiranya. Tahsabuna ada naknya normalnya sebelum ada li. Ali itu salah satu faktor kata penyebab berubah akhir fi'il mudhari menjadi nasab. Jadi namanya buang nun ini. Yang kita waktu fi'il amar kemarin hasfun nun ya. Ini ada nun. Jadi ini juga faktor ini. Ini salah satu kenyataan fi'il mudhari itu berubah. Ada kata-kata yang spesifik untuk mengubah dia. Itu contoh perubahannya tadi. Kalau tidak berubah berarti utuh nunnya seperti ini. Yaquluna, ya kan? Ini nggak ada faktor pengubah, berarti nunnya eksis. Yaquluna. Nah, tapi nanti lihat di sini ada perubahan tidak ada nun misalnya. Seperti kata kalau fi'il mudhari ya, kalau fi'il amar udah jelas ya. Summa yaqulu, summa yaqula. Kayak gini juga nih masih pengaruh dia nih. Wala ya'murakum. Ini masih pengaruh an tadi tuh. Seakan-akan ada di sini pengulangan wala an ya'muro. Jadi menyebabkan ya'muronya berharokat fathah yang startnya kan ya'muru. Ya. Artinya tidak berubah. Ya'muru dia menyuruh, ya'muro dia menyuruh sama. Kayak gini kan, kayak gini nih. Berarti di sini kenapa tidak ya'muro? Karena ini udah tidak, ini kalimat baru. Jadi tidak membawa pengaruh an yang tadi di awal. Ayat murukum. Jadi hilang pengaruh annya nggak ada lagi. Tapi Ustadz yang itu nggak kelihatan. Oh, ada an di sebelahnya itu Ustadz ya. Ini nggak bekerja.
Bukan Ini yang di atas ya an. murokim tadi ada an. An yang ini tadi, an yang bermula dari kata ayyutia nih. Jadi Oh. kita nanti belajar ilmu nahu itu bahasannya nih. Apa saja faktor yang menyebabkan fi'il mudhari mengalami perubahan bentuk akhir, yaitu bisa nasab, bisa jazam, gitu ya. Ada kata-kata yang menyebabkan nasab, ada kata-kata yang menyebabkan jazam. Kayak gini masih summa, masih yakula nih. Yang tadinya startnya yakulu. Hmm. Berarti yang mempengaruhi itu Nah, kayak gini nih. di Ini antaranya konjungsi gitu ya. gimana? Ya, konjungsi itu pengaruh terhadap Apa itu pembentuk konjungsi? apa sih? Ya kayak tadi kan kayak supaya itu kan Kita nggak konjungsi itu apa terjemahin sih? itu sih. Aku nggak terbiasa nerjemahinnya begitu. Pokoknya Hmm, kosakata itu ada grupnya, ada lagi namanya nanti. Kalau diterjemahin nanti nggak matching-matching amat. hmm, Karena ada grupnya nih, ada an, lan, izan, kai, lam, ada li gitu kan. Ya, itu satu grup dia. Artinya beda-beda. Contoh di baris 7 paling akhir ini kan ada an lagi nih. An, an ini memasuki fi'il mudhari sesudahnya itu. Wala ya'murakum, wala ya'murakum an tattakhiduna. Tattakhizu di sini aslinya itu kan tattakhizuna. Hmm. Apa? Kemana nunnya? Oh iya, karena dia didahului apa? Oleh an. An. An ini disebut kata yang menyebabkan perubahan pada bentuk akhir fi'il mudhari. Perubahannya ada dua, ada nasab, ada jazm. Ada nasab, ada jazm. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga begitu, fi'il mudhari'nya. Ini misalnya pertemuan 18 kemarin ya. Contoh yang berubah fi'il mudhari'nya. Nih, kalau ini perubahannya bukan nasab nih. Wala tu'minu. Nah, la-nya ini yang menyebabkan mana nun tu'minuna? Nah, namanya kan tu'minuna asal. Oh, ini di jazam. Jazam disebabkan didahului lam nahi. La yang bermakna jangan itu untuk menjazamkan. Jazam sama dengan nasab tandanya buang nun. Tadinya ini tu'minuna jadi wala tu'minu. Tuh, terus ini juga kalau ini tanda nasabnya muqaddarah nih. Nggak kelihatan karena bunyi mat a wala ayyuta gitu kan. Nah, ini contoh perubahan yang dibawa oleh au ini. Au ini membawa perubahan. Yuhajun ini ada nun ya yuhajunakum. Yuhajunakum. Tapi gara-gara dia membawa perubahan disebutkan an. Yu'ta mengalihkan kemudian yuha jadi seakan-akan di sini makna kosakata itu au an yuhajukum itu terus hmm, kalau di sini ada kata yang menyebabkan jazam nih contoh ini kan sebelum ada in fi'il mudhari'nya ini tak manu tak manu nah jadi kenapa sukun nunnya ini dialami sukun oleh in ini mengalami jazam namanya in tak manhu. Jadi awalnya tak manuhum dimasuki in. Ini nanti ada perhatian khusus untuk itu berarti ya untuk nasib fiil mudhari. Nah, kalau saya perhatikan sih ya Ustadz, maksudnya Hmm. tadi kenapa? Kan tadi Ustadz apa? Tadi dari kata-kata li, an, terus au, apalagi tadi la gitu ya. Itu eh, i- kalau di bahasa Indonesia kan itu termasuk dalam kata-kata konjungsi itu Ustadz. Konjungsi itu artinya apa? Konjungsi itu kata sambung. Wah, banyak lagi kosakata ada tapi lah Iya, itu maksudnya pilihan tadi itu termasuk dalam kata sambung gitu dalam bahasa Indonesia. Gitu. dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi nanti kalau dalam bahasa Arab kita ada nama-namanya.
La itu oh, ada grupnya namanya kata-kata yang menjazamkan. Ada an itu kata-kata yang menasobkan. Ada 10 an lan izan kai lamukai. Eh, lam li bermakna supaya, li bermakna tidak. Ada eh, kai supaya, li supaya. Nah itu sama yang jazamnya ada in jika, man or siapa yang, la jangan, lam tidak. Nah itu nanti ada grupnya. Ya, Jadi, tapi kan artinya kan baik dijazamkan maupun dinasabkan itu kan termasuk ke dalam perubahan fi'il mudhari itu kan. ah Ya. Jadi yang mempengaruhi perubahan itu kalau saya perhatikan sih tadi it- ya ya itu dengan adanya konjungsi itu tadi gitu. iya ada kata yang, Adanya konjungsi ada itu kata yang mempengaruhi mempengaruhinya. perubahan, ya mempengaruhi perubahan pada fi'il Iya. mudhari Nah, gitu. itu namanya i'rab dalam bahasa Arab. Oh, Jadi nggak berubah arti ya, enggak. nggak berubah arti dia. Hmm. Jadi kayak tadi ini yang li tahsabu, ya. Kalau tahsabuna kalian mengira, tahsabu kalian mengira sama. Nah, ini kalau ini nanti grup yang menasobkan gitu. Ada an juga. Ini satu grup dengan an ini. Ini satu grup dengan an. Kalau apa namanya? Kalau la yang berarti jangan itu beda grup dengan an. Hmm. Nanti Berarti kan terbaginya cuma dua tadi ya, ah dinasabkan atau dijazamkan, gitu kan? karena keadaan fi'il mudhari itu startnya rofa, berarti belum berubah original. Startnya memang dia belum, itu seperti kita membaca yan suruh, dia menolong. Kapan dia menjadi dibaca yan suro? Oh, jika ada faktor yang menyebabkan dia kata yang mendahului seperti an yan suro, yang itu Ya. an yan suro itu namanya amil kalau dalam istilah kitanya amil. Amil. Amil itu artinya apa? Yang yang bekerja. Ya, amil. Amil nasob. Ya. Sama amil jazm. Amil jazm. Nah, ini pengistilahannya saja. Ada grupnya. Ya. Ada an, ada lan, ada idan, ada kai, ada li, bermakna supaya, ada li yang bermakna tidak, ada fa untuk makna jawab. Nah, itu praktek uraian ini nih, ini nggak saya masukkan ke juz 3. Cuma saya terpikir kemarin apa dimasukkan suplemen aja nanti untuk apa namanya? Belajar di juz 4. Dikasih suplemen aja. Nanti kalau ambil jazamnya mirip fi'il amar akhirnya nanti ada lam artinya tidak, alam, ada lemah, gitu. Ada in, ada adalah dullah yang bermakna jangan, ada in bermakna jika, ada man bermakna siapa yang titik-titik. Nah ini ada penjelasan tambahnya, nggak bisa sekedar begitu. Nanti kalau nggak dijelaskan tidak langsung kena ke contoh nanti. Hmm, itu karena kayak gini misalnya, ini li, ini li juga Ustadz. Sama nggak li yang li basyarin dengan li taksabu? Beda, beda namanya ini. Ini beda namanya. Bukan, Ini bukan. beda lagi namanya. Ini yang masuk ke fi'il mudhari. Sedangkan li tadi yang tadi linnas misalnya itu masuk ke isim ini. Iya. La juga beda-beda kan? Adalah yang bermakna jangan, adalah yang bermakna tidak. Li juga
bagi untuk Ada la, kalau la kayak ini nggak bekerja nih, ini nggak mempengaruhi. Itu dulu. Ini udah diartikan belum kemarin? belum. Qabila yak Qabila balu itu tahu artinya? Qabila balu qabulan, masdarnya qabulan. Apa kabul? Dikabul Menerima kabul. ya. Itu Kabul. menerima. Hah? Ya, mengkabul ya. Menerima. Ya, menerima. Kata kabata yakbitu kabetan. Ah, bukan kataba ya, ini kabata. Kabit. Ya. Kabetan itu artinya eh, menahan. Hmm. Kabata yakbit. Oh, kabita. Kalau Kabita. kabita itu bahasa Jawa Tengah, bahasa Jawa Barat itu selera katanya. Ngiler. Ngiler. Kabita. Pengen, Ustaz. Dan juga kabita itu bisa juga bermakna membenci. Terbalik Oh, malah dengan bahasa Jawa Barat ya. bahasa mana membenci? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Kabata yakbitu itu benci. Oh. Tapi benci itu kan katanya benar-benar cinta, Ustaz. Kalau singkatan. Kalau rohana, nama orang-orang tuh nggak rohana. Enggak lah, ini bukan pakai ini. Kalau ada namanya rohana, bukan kosakata ini. Biasanya kalau namanya orang rohana itu pakai ha, yang dari kata ruh. Kalau ini rohana itu artinya menggadaikan, mengagunkan harta untuk utang. Itu rohana. Rohana yarhanu, rohnan. Nomor 4, labi sayalbas. Itu memakaikan pakaian. Labisa yalbas. Ini hanya untuk pakaian, Ustaz, memakaikan pakaian. Ini ganti kayaknya, salah kayaknya. Bukan labas. Labasa yalbisu seharusnya ini kayaknya. Lah basah. Coba saya perhatikan dulu ya. Labasa. Karena ada dua, dua kata, dua cara baca, beda arti. Oh benar ini. Labisayal Basuh. Labisayal bas betul ini. Lubusan memakai. Ya ini yang merepotkan memakai betul. Kalau Hmm. bacanya labasayal bis itu mengkaburkan masalah. Meng, apa namanya? Mengkaburkan masalah itu berarti mengelabui. Jadi kelabu. Tadinya jernih jadi kelabu. Itu labasayal bis. Kalau ini labisayal bas lubusan memakai pakaian. Nomor 5, maka royamkur merencanakan. Maka royamkuru makran. Nabadayan bizu melemparkan, mencampakkan. Nomor 7, warisayari suwarsa apa artinya? Ada yang tahu? Kan waris, Ustaz. Ini waris ya, yang mendapatkan warisan. Nomor 8, ada yang tahu? Wa'ada ya'idu wa'dan. Ada yang tahu? Jam sana. Berjanji artinya. Berjanji. Berjanji.
menjanjikan sesuatu, menjanjikan beli apa gitu, menjanjikan datang. Wa'ada ya'idu. Jadi ketika fi'il mudhari wawunya hilang karena huruf illat ya. Wa'ada ya'idu wa'dan. Nah, ya. Ya, Baisa sempurnakanlah Ya, nomor satu. Ustaz. Eh, Qabila yakbalu qabulan, ya, isim fa'ilnya qabilun, Ya. ya. Terus maf'ulnya maqbulun, Ya. fi'il amarnya iqbal. Hmm. Terus nahinya la taqbal, taqbal. Ya, betul. Hmm. Ya, begini. Kabata yakbitu kaitan Kab. Kabatan. kabetan katibun makbutun ikbit latak bit. Ya. Udah betul ya fil amarnya tadi, Bu. Nenek ya, udah benar. Terus Bu Yus. Rohana, yarhanu, rohnan, rohanun, Huh? Nun. Fa'ilun. rohinun, Qahinun. rohinun, Ya. marhunun, Ya. irhan, Hmm. la tarhan. Iya. Udah tahu cara mengartikannya udah benar ya. Rohin artinya Rohin artinya digadaikan. yang menggadaikan. Yang Ini failnya. Rohinun yang menggadaikan. Berarti marhunun digadaikan. yang digadaikan. Itu yang penting mau kita tuju nih. Cara menerjemahkannya itu yang mau kita tuju. Marhunun yang digadaikan. Iya, kan menerjemahkan isim maf'ul kan gitu. Hmm. Irhan, gadaikanlah. Iya. Harusnya. Ya, bukannya la bisa. Labisa, yalbasu, lubesan. Ya Ustaz, lubesan kan. Ya. Labisun, malbusun, Apa arti malbusun? Yang yang memakaikan. Yang dipakaikan. Yang dipakaikan kan isim maf'ul. Yang memakaikan labis. Labis. Terus Ilbas, pakaikanlah. pakaikanlah. Engkau pakai. Latalbas, jangan memakai. Jangan engkau pakai. Ya. Ya, Yang kau pakai. Andri. Makaro. Maka makaro yamkuru makron makirun. Mamkurun umkur la tamkur. Ya. Berarti kalau makir artinya Yang merencanakan. merencanakan tipuan ya. Mamkur Yang direncanakan. Bu Aisyah Nabadha. Nabaza yanbizu tanbazan. Nabizun. Terus manbuzun. Hmm. Inbis. Hmm. Tanbis. Hmm. Apa artinya bizun? Nabizun yang melemparkan. Manbuz. Manbus yang dilemparkan. Hmm. Makanya mungkin orang Indonesia bilang manfus kali ya. Mampus. Mampus, Ustaz. Dilempar. Manfus. Manbuz. Mampus. Terus Bu Nini. ya Ustaz. Warisa, yarisu, warsan, harisun, maurusun, ris, la, tang, ris. Iya. Apa arti waris? Mewarisi tadi. Yang mewarisi. Jadi orang yang mendapat Yang warisan. mendapat warisan. Berarti kalau maurus, apa bentuknya maurus itu?
yang mendapatkan warisan. Yang diwariskan. Warisan. Yang maurus itu orang atau benda? Benda. Ya. Benda. Hartanya lah ya. Iya. Harta kan? Jadi harta waris itu maurus yang diwariskan. Hmm. Jadi begitulah bahasa Arab menyebut yang meninggal. Kalau yang meninggalnya, sebenarnya kalau saya ayahku meninggal, aku anak dia, akulah yang disebut warisun. Ahli waris. Yang mewariskan. Bukan yang mewarisi kan warisan mewarisi, mendapat warisan. Oh, yang mewarisi. Ya. Bedanya apa yang mewariskan sama mewarisi? Tahu lah. Yang mewariskan kan ayahku yang meninggal, Yang diwariskan aku kan Waris. mendapat warisan. Yang dimaksud kata warisa, yang isim fa'ilnya warisun, itu aku anaknya. Maurus, Oh, iya, iya. maurusnya ya harta bendanya, maurus mungkin tanah, rumah. Oh, iya, iya. Oke, oke. Nah, si Ini ayah, berarti yang mewarisi. nah, kalau ayahku itu waris minhu, Yang mewaris. Ya? harus ditambahkan kata minhunya. Hmm. Karena aku waris lahu sebagai pihak menerimanya aku nih. Ya, itu tadi waris saya. Ya, Bu Karnia. Iya Ustadz. Wada, yaidu, wa'dan, wa'idun, mau'udun, id, la ta'id. Hmm. Berarti wa'id apa arti wa'id? Yang berjanji. Yang berjanji. Kan? Terus Iya, kalau yang berjanji. mau'ud, apa bentuknya mau'ud? Yang dijanjikan. Apalah bentuknya itu dalam praktek? Janjinya. Misalnya datang besok, itu mau'udnya kan? Iya, yang dijanjikan. Ya. Ya. Terus apa tergantung apa konten yang dijanjikan, yang mungkin dibeliin hadiah, itu mau'udnya. Objek. Siap. Dah, lengkap. Jadi udah, yang lebih penting lagi ingat wazan isim fa'il isim maf'ul, yaitu wazan fa'ilun dan isim maf'ul maf'ulun. Itu yang penting. Itu yang mau kita tuju. Khusus fi'il yang 3 huruf. Isim fa'il dan isim maf'ul. Fi'il amr, nahi. Kalau nahi ya fi'il mudhari la ditambah fi'il mudhari. Ini semua pelajaran ini untuk membiasakan, karena isim fa'il, isim maf'ul ini kata yang dibikin dari fi'il 3 huruf. Di kita disodorin fi'il aja, bahan dasarnya fi'il, bikinlah isim fa'ilnya, bikin sendiri. Jadi yang 3 kata fi'il madi, fi'il mudhari, masdar itu modal dasar, itu kata dasar. Nah, buatlah kata sifat untuk seseorang atau sesuatu yang melakukan perbuatan, namanya isim fa'il. Wazannya apa? Fa'ilun. Buatlah kata yang untuk maksud objek yang terkena perbuatan, namanya isim maf'ul. Wazannya maf'ulun. Nah, gitu. Di, nggak bisa, nggak diingatnya, harus diingat dua dua wazan, stok tambahan isim fa'il, isim maf'ul. Nah, kita tinggal nanti lanjutkan pertemuan terakhir 20 pekan depan. Berikut dengan ibu kalau ibu Insya Allah. sempat, lihatlah bagian terakhir buku juz 3 itu. Di situ juga ada nanti varian-varian isim fa'il yang nggak konsisten dengan bunyi fa'ilun, agak-agak bergeser dikit, tapi memang sudah begitu bunyinya. Di buku kita di halaman, boleh lah di 44.
diintip-intip, diintip-intip bagian terakhirnya. Nah, itu halaman 44 itu. Boleh nggak? Siap, gitu ya. Gimana? Berat nggak membuat isim fa'il isim maf'ul? Kalau sudah terbiasa latihan, nggak berat lagi. Kalau awal-awal, gimana? Bingung. Awal bingung. Tuh. Ingat, ini isim fa'il isim maf'ul dari fi'il yang jenis berapa huruf? Tiga. 3 huruf. Kalau untuk fi'il yang 4 huruf, nggak begini. Ini untuk yang 3 huruf saja. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Kepada siapa yang sudah saya kirimkan buku? Ini ya Ustadz. Sama? Saya udah Ustaz, tapi belum diambil. Oh iya, Belum ke baru berarti Indonesia. ya. Udah sampai bukunya. Iya, isi saja nanti barengan dengan inilah. Insya Allah besok bukunya udah siap sih. Tapi aku mau pengen bikin suplemen tambahan dulu biar sekalian dikirim. Tapi sebenarnya suplemen tambahan nggak perlu. Sebenarnya buku materi yang kuceritakan itu ada di buku buku ini. Kayak Nun Taukid tadi tuh, Nun Taukid tadi tuh, itu ada di buku ini. Pusing Ustadz niatnya. Nggak apa-apa dibikinin suplemen Ustadz. Langsung aja buat ringkasan. Nanti suplemennya masukin di PDF aja Ustaz, biar saya bisa print. Oh iya, bisa. Iya. Tadi Nun Taukid ya, saya kasih tahu. Ya mana tuh ada ibu masih sabar melihat buku macam gini. Nah, itu pembahasan Nun Taukid tadi di halaman 43 ini. Oke. Ya, halaman 43 yang ini sisi yang ini. Yang latihan tadi Ustaz ya? Yang enggak, yang tadi yang saya beri penjelasan Nun Taukid. Halaman Bapak 43. Ini Yang halaman letak sisi ini. ratu Kalau sisi nun ini dan ilmu dari yang normal ini. Ini ilmu dari yang normal. Nah, ini sisi yang apa namanya? Yang Irregular. taukid. Oh Nun itu. Taukid. Mm. Terus kalau ada li yang menyebabkan jazam misalnya. Itu halaman 44 nih. Ini ada li yang bermakna jazam ini. Liyaf'ul, liyamudda, gitu. Liyaf'ul, liyaf'ula, liyaf'ulu, dan seterusnya ke bawah. Terus nanti ada lagi, pokoknya halaman 44, 46, nah, la yang, la fil nahi, nahi. Ada nih, nahi yang kita pelajari. Itu yang di sini nih. Halaman 48. La yaf'ali, la nih. La yadrib, la yadriba, ini yang ke bawah. 48. Fi'il nahi. Itu kalau isim fa'il ada lagi isim fa'il yang ini halaman 51 nih. Tapi ini untuk isu yang kita latih itu kan isim fa'il baru tunggal tuh. Kalau isim fa'ilnya dua gimana bunyinya nih? Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, nih. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Menyesuaikan domir. Ini lengkap ini buku nih. Nggak ngerti cara pakainya. Ya, itu Nggak nih. ngerti bacanya. Ini contoh isim fa'il tuh ini. Nah, yang tadi yang aduh Halaman bah 51 Ustaz. 51 52 itu contoh isim fa'il itu. Sama itu ini isim maf'ul nih. Ma ma ini. Ini isim maf'ul nih, halaman 53 nih. 53. Maf'ulun, maf'ulani, maf'ulun. Jadi tunggal dua jamak.
Tunggal dulu. Bawah. Maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun jamak. Isim maf'ul. Kalau udah isim maf'ul selesai, tamatlah buku nih ibaratnya gitu. Tapi memang itulah pelan-pelan lah besar tuh. Ustadz, tadi saya terputus, ya baterai habis. Yang baris terakhir itu agak keliru di fiil amarnya, Ustadz. Baris terakhir di Latihan, ya'idu tuh. latihan wa'ada ya itu di mana keliru apanya? Amarnya tuh, Ustadz. Tinggal buang ya-nya, Mhm. lalu dapat dibaca dan jazamkan akhirnya. Jadi, I- ed, Ide. berjanjilah. Ed, berjanjilah Oh, engkau. kalau gitu yang atasnya ris gitu. Iya, kan Oh. itulah kaidah membuat fil amar. Hmm. Ed, ris. Lengkap dah belajar. Dan masih banyak vocabulary yang lain ya. Itu cukup dianggap cukup mewakili lah beberapa bagian varian fiil. Gitu. Ya, baiklah. Oh ya Ustaz, mau tanya dong Ya, satu lagi tadi. Kan ya, kalau kata Islam, salam, apalagi tuh. Kan saat akarnya sama ya. Sin, lam, mim. betul. Tapi kalau aslam tadi kan artinya berserah diri Islam gitu ya, berserah diri. Terus kata-kata selamat itu sa- sa- Bahasa Indonesia atau bahasa Arab nih? kalau dalam bahasa Arab kan Salam salam, Salam. itu yang 3 huruf itu. Kalau ya. aslama udah 4 huruf kan. Kalau Oh, salam ada salam, ada beberapa kata salamun, ada salamun, ada silmun, ada salman, salmun. mm-mm. Ya yang Itu ditanya kan akarnya sama. isim Artinya tapi maf'ulnya, beda-beda. isim Hmm. maf'ulnya. Enggak maksudnya dia berasal dari akar yang sama kan? Iya, Tadi yang sin lam mim kan ya. iya, Tuh. Ya, tapi bisa artinya bisa beda-beda gitu ya. iya. Dari 3 huruf Dan jadi enggak ada maksudnya enggak artinya itu juga tidak mengakar pada makna yang sama gitu enggak? mengakar. Pada umumnya mengakar pasti dari akar fiil yang 3 huruf. Jadi kata aslama itu dari kata salima juga. Mm-mm. Nah, dia dikembang. Kalau Dan aslama yuslimu islaman itu kan fiil 4 huruf tuh. Itu diakari dari fiil 3 huruf. Maksudnya pengembangan mm, makna dari 3 huruf. tapi artinya berbeda kan? Maksudnya tadi berserah diri sama apakah Ya, masih dia ada berubah hubungan? lah, berubah, berubah Hmm. konteks jadinya. Ya. Oke, oke. Hmm. Contoh misalnya, ada kata salam, huruf akar sin lam mim, ada kata bahasa Arab namanya assalam, assalam. Jadi assalam itu menerima artinya. Apa? Aslam, salam. Hmm. Salam tanpa mat, Oh, salamun, ya salamun kan, oh, ya salamun bukan salam beda. ya, ya, ya. Salamun itu artinya menerima. Nah, dikembangkan jadi aslama yuslimu itu dari situlah bermakna berserah, artinya Berserah. nerima, Ya, nggak ya. protes gitu kan. Nggak menolak dari Tapi kata dengan ya tapi dengan selamat itu sendiri kan beda beda ya. Maksudnya nggak apakah masih ada hubungan gitu? Selamat dengan berserah diri tadi. ada kata salam pakai mat salam itu Hmm, juga dimaknai dengan seperti misalnya terbebas dari penyakit, ya hmm, terbebas dari penyakit sebuah misalnya, eh,
hewan ternak tidak ada penyakitnya. Wah, salim, ya, ini disebut salim dia, terbebas sehat. Itu dari kata akar yang sama juga. Hmm. Ada kata kolbun salim gitu ya, Hmm. hati yang sehat. Kenapa disebut hati itu salim? Ya terbebas dari cacat, salim. Hmm. Kalau kata assalamualaikum itu dari salim ya, yang Hmm. salam ya. Isim masdar salamun yang Iya. kita artikan terbebas dari kecelakaan gitu ya. Yang sering Hmm. kita terjemahkan jadi selamat gitu ya. Selamat di Hmm. perjalanan ya gitu ya. Selamat pergi dan pulang katanya. Itu dari kata salam, Hmm. bukan dari kata salam. Hmm. Ada lagi kata sulam, artinya tangga. Nah, kan. Oke. Sulam. Sulam. Sulam tangga untuk naik ke atas. Nah, Wasdom. oke. Berarti walaupun akarnya sama, belum tentu apa sih? Apa ya? Bisa jadi nggak ada hubungan sama sekali gitu ya, artinya itu. Dalam dalam terjemahan kita kayaknya jauh ya. Mm-mm. Tapi dalam rasa bahasa orang Arab ada. Oh. Cuma kita nggak dalam rasa bahasa mereka pula kan. Kan setiap huruf akar yang sama itu eh, mengandung makna apa contohnya. Contohnya aku kasih contoh. Huruf yang berakar dari kata kha, lam dengan qaf. Kalau ya Itu hidup apa itu ya, menciptakan, terus menciptakan. keindahan gitu ya. Dalam terjemahan kita apa hubungan cipta dengan indah kan jauh kali. Tapi dalam Mm-mm. bahasa Arab itu ada hubungan. Contohnya ada kata akhlak. Itu Mm. maknanya perhiasan diri. Khalaqa menciptakan. Khalaqun itu pahala. Diartikannya pahala. Itu diterjemahkannya pahala. Tapi kalau ditanya orang Arab, apakah ada hubungan kata khalaqa, akhlak, dan khalaq? Ya ada kata mereka. Ya ada hubungan dong di bahasa kami katanya itu. Setelah diterjemahkan ke kita. Nah, cuma biasanya mereka ambil kata penghubungnya. Contoh, apa penghubungnya? Semua kata tersebut mengandung makna indah, katanya. Menciptakan. Jadi jadi penghubungannya apa? Ya indah itu. Jadi akhlak itu disebut akhlak-akhlak ya karena indah gitu. Khalaqa itu kan menciptakan yang menciptakan yang indah. Pahala itu diartikan dari khalaqa diartikan pahala karena kailah. Pahala itu disukai. Itulah cara mereka dalam 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 benak mereka lah pasti makna itu kan. Hmm. Kita kan terjemahkan sendiri-sendiri. Iya, iya, iya. Kata mereka ada hubungannya katanya. Kalau kita harus harus dibelok-belokkan dulu jauh, oh, ini baru. Iya. Baiklah, alhamdulillah. Ya, meskipun kesannya nanti ada sebagian kata itu susah sekali mencari hubungannya, ya udahlah, dia terima aja lah gitu. Karena bahasa itu punya sifat apa? Bahasa memiliki sifat arbiter. Ah, Apa itu arbiter? Suka-suka. ya. Ya, Hmm. terserah terserah yang punya bahasa kan gitu. Kayak kita bisa aja hidup orang Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, bahasa daerah kita. Kenapa batu disebut batu? Ya terserah kami lah. Ya, kamu punya bahasa. Kenapa pohon disebut pohon gitu kan? Kenapa rumah itu disebut rumah? Itu namanya berbahasa itu Nah, bersih. itu pertanyaan saya waktu kecil itu, Ustaz. Ya, iya, arbiter ya, arbiter, arbiter. Oke. Gitu, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, selamat beristirahat. Kita sudahi dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu